Oke, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Mas Eko. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat, Mas. Mhm. Alhamdulillah. Teman-teman, salam kenal. Ini Coach Eko. Cuman aku manggilnya Mas Eko ya, biar akrab. Boleh Coach disapa Mhm. pemirsa? Assalamualaikum. Oke. Teman-teman, kita ada di podcast perdananya Sofia yang kedua. Di sini sebelumnya salam kenal, saya Lutfi Ilham Pradipta, CMO dari Sofia. Lalu ada Mas Eko. Mas Eko ini adalah coach ultra semangat. Begitu Mas ya? Atau saya nyebutnya apa Mas biar enak? Itu aja udah benar, Itu Mas. aja. Coach ultra semangat. Iya, Coach Ultra semangat. Biar beda Mas ya, nggak Iya. ada sedunia Nggak ada Coach dong. ultra semangat, cuma ada satu. Gitu. Oke, Mas Eko, kita undang ke podcast kali ini. Kenapa? Karena podcast kali ini di Sofia ini kita pengen ngundang para profesional, begitu para profesional untuk mengisi, untuk sharing bagaimana sih kehidupan para profesional, tantangan-tantangannya, terus apalagi Mas Eko ini adalah coach yang banyak sekali kliennya Mas ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang mereka merasa SDM-nya itu perlu di-develop, perlu ditingkatkan, baik soft skill maupun hard skill itu banyak sekali yang apa namanya, bekerja sama dengan Mas Eko, termasuk Sofia, gitu. Sofia itu tahun 2023, itu pertengahan, lalu 2000 sebelum Covid kalau nggak salah kita setahun tuh. Iya, 2019. Setahun, 2000 Mas ya, habis itu ya tahulah ya Covid ya, kita banyak penurunan segala macam, akhirnya harus berpisah untuk bertemu kembali sekarang, gitu. Oke, aku kira perkenalannya cukup ya Mas ya, nanti lebih dalam di sesi podcast kali ini. Mas Eko, aku penasaran Mas sebenarnya, kan Mas Eko kan kuliahnya kan kita satu fakultas ya? Mhm. Saya industri pertanian, Mas Eko teknologi Pangan. pangan gitu. Kenapa kok jadi coach Mas? Ya karena mungkin saya tergila-gila dengan organisasi di saat kuliah sih sebenarnya. Oke. Saya anak akademis mutlak kali ya saat sebelum kuliah ya. Oh. Dari olimpiade ke olimpiade Hmm. yang lain kayak gitu kan ya, dari SD, SMP, SMA itu full akademik, sangat minor di organisasi. Oke. Ternyata di saat kuliah, akademis tetap jalan lah normal aja gitu. Cuman saya ngerasa nggak mendapatkan pleasure yang berlebihan, bahkan ketika dapat nilai 4,0 pun juga terlalu biasa aja gitu kan ya. Saya justru mendapatkan pleasure yang lain justru ketika saya berorganisasi. Nah, jadi cukup banyak organisasi yang saya lakukan, saya mengekspor satu dengan yang lain, dan dari situlah saya merasa berhubungan dengan manusia itu ternyata asik ya, padahal alamiah saya itu orang introvert. Oke. Nah, jadi keluar dari ruang alamiah itu ternyata menarik juga, tidak semenakutkan yang dikira. Mas Eko tadi 4,0 tuh IPK kan? Iya. Iya, takutnya salah orang-orang 4,0 gitu kan. Jadi sempat 4,0 Iya, Mas? cukup lama 4,0 memang. Wow. Luar biasa sih. Pleasure yang dulu didapatkan ya, SD, SMP, SMA, kita dapat nilai bagus, kita menang olimpiade, itu rasa senang apa Mas? Pleasure tuh kalau boleh diartikan ke bahasa Indonesia apa kata yang paling Outstanding tepat? sebenarnya. Saya luar biasa memang ya. Luar biasa. Kalau dalam bahasa Inggris kan outstanding, artinya tidak biasa-biasa saja gitu kan. Jadi nuansa di mana kita ini merasa cukup bangga dengan diri kita sendiri, senang dengan diri kita sendiri gitu. Itu sih yang membuat candu pada akhirnya kan. Ingin lagi dan lagi kan. Jadi kumpulan emosi, emosi bangga, senang, bahagia, yang pada Dan ada rasa akhirnya candu untuk mengulangnya kembali, bahkan menaikkan level dosisnya. Oke. Mas Eko, kalau akademisi kan ukurannya jelas ya, ukurannya jelas, kamu dapat A, B, IPK 4, IPK 3, lalu dalam hubungan tadi yang Mas Eko jatuh cinta dengan hubungan antara manusia, itu apa kira-kira Mas ukurannya kalau menurut Mas Eko? Ya pertama, saya kan alamiah introvert, Betul. anti organisasi dari SD, SMP, SMA, dan saya merasa organisasi itu wasting time gitu kan ya. Jadi clear bahwa dunia saya adalah dunia saya pribadi. Saya merasa semua orang di luar saya itu tuh kabur lah, bahasanya itu tuh tidak cukup menarik buat saya gitu kan ya. Dan ketika saya masuk ke kuliah, IPB itu menawarkan banyak sekali organisasi dan saya mencoba memberanikan diri saya untuk masuk satu persatu itu, dan ternyata saya mendapatkan ada dimensi lain yang lebih besar dibandingkan dunia saya sendiri. Saya merasa bahwa
kita ini satu bumi, tapi ternyata punya dunia sebanyak orang di dalamnya. Jadi dunia itu ternyata lebih banyak yang saya dapatkan di situ gitu kan. Nah, kepuasan bahwa ada banyak sudut pandang baru, kepuasan bahwa ternyata kita bisa loh melihat dengan cara yang berbeda. Dengan melihat ternyata orang itu berbeda itu seru juga loh ternyata. Ya, lalu kemudian yang saya menarik dari organisasi adalah bagaimana kita bisa saya kan orang yang achievement itu penting banget. Betul. Ya, result itu hal yang sangat akademik kan determinasi dan result kan sangat tinggi gitu kan. Cuman yang menarik adalah ketika saya masuk ke organisasi, saya harus menghasilkan sesuatu tidak hanya dengan diri saya sendiri. Saya harus organize, connecting satu dengan yang lain. Itu menjadi next level buat saya. Nah, ya, candu di situ sih yang membuat saya merasa ada kenaikan level daripada sekedar kemenangan pribadi, jadi kemenangan publik, Mas. Iya. Nah, mendeterminasi dalam ruang organisasi, alih-alih kemudian ke suksesan pribadi. Oke, memang kerja kelompok itu lebih menantang sih Lebih menantang. daripada Dulu saya kerja benci sendiri. sekali dengan kerja kelompok. Saya berpikir lebih baik serahin aja tuh semua tugas kelompok ke saya aja deh. Iya. Karena merepotkan saat sebelum saya masuk kuliah ya, Mas ya. Gitu. Ketika saya kuliah saya mendapatkan oh iya, pada akhirnya pekerjaan-kerjaan bersama-sama itu memang dalam tahap awal merepotkan. Ya, tapi ketika kita ingin jangka lebih panjang dan menghasilkan sesuatu yang lebih huge, lebih besar, itu hal yang mutlak harus kita lakukan. Ya. Sepertinya relate sih, Mas. Saya juga menilai diri saya originnya adalah introvert. Gitu. Jadi berhubungan sama mesin, berhubungan sama benda mati itu lebih menarik daripada berhubungan sama manusia. Gitu. Tapi kerja kelompok itu kan kita harus deliver gitu kan, tadinya bisa kita kerjakan sendiri, kita harus ngomong dulu, ngomong juga belum tentu berhasil kan, bisa jadi dia protes, dia nego dan segala macam. Tapi semakin kesini semakin kita kerja itu nggak bisa sendiri sama orang, jadi berubah gitu. Justru ketika kita berhasil mengorganisasi itu achievement-nya lebih besar gitu. Kata Mas Eko, team together, everyone achieve more. Everyone achieve more. Iya. Oke, Mas Eko. Jadi Mas Eko mulai berprofesi sebagai coach itu sejak tahun 2009. 2009. Ya, itu awal mula saya, Mas, gitu kan ya. Jadi 2009 saya masih kuliah saat itu juga di akhir-akhir. Saya berkesempatan untuk menjadi seorang pelatih, utamanya di outbound saat itu awalnya, gitu kan. Trainer lah, lebih tepatnya asisten trainer lah gitu kan ya. Dan itu awal pertama saya masuk dalam dunia profesional. Ya, kalau kita bicara public speaking kan organisasi memberikan panggung banyak sekali ya. Ya, apalagi saya sering ada di bagian kaderisasi, bagian SDM dan beberapa kali jadi pimpinan organisasi. Tentu itu panggung-panggung yang banyak memberikan ruang buat saya untuk bereksperimen dan bereksperience kan. Tapi tentu saja dalam dunia profesional itu kan semua jadi berbeda kan. Ada tuntutan hasil yang lebih konkret di situ. Dan saya bersyukur saya mendapatkan kesempatan itu di waktu yang cukup early lah gitu kan ya, di dunia profesional saya di 2009. Oke, jadi sejak saat itu, sejak jatuh cinta ke organisasi gitu, mantap Mas ya. Saya itu ingin berada di dunia ini. Sempurna, gitu. Mas. Saya berpikir saat itu setelah saya kuliah, saya berpikir apakah saya mau ambil kuliah lagi atau kemudian saya full time di dalam dunia profesional. Ya, lalu kemudian saya memutuskan, oke, ini waktunya saya untuk belajar dengan cara yang berbeda. Saya sudah belajar di bangku kuliah, belajar di bangku sekolah, ya dalam rentang waktu yang sangat panjang kan, dari SD sampai saya kuliah kan. Dan saya rasa saya perlu dimensi baru dalam belajar di ruang profesional, di ruang praktisi. Maka sejak saat itu saya men-setting ya untuk kemudian bekerja di satu perusahaan ke perusahaan lain yang linear, yaitu di dunia people development. Yang adalah people development. Terus kemudian basic saya kan sebenarnya memang bukan people sebenarnya, Mas. Saya itu ada di result sebenarnya. Apapun yang membutuhkan result itu adalah candu saya. Ya, awalnya saya berpikir result itu dihasilkan lewat orang, maka people strategi lahir di situ, outbound lahir di situ, ya training lahir di situ, nerima healing dalam ruang konselor lahir di situ. Tapi kesini saya berpikir bukan hanya orang, tapi kemudian ada juga strategi, ya maka kemudian performance masuk di situ. Ya, makin kesini lagi ternyata determinasi result lebih ditutupkan dalam ruang financial, maka kemudian profit hacking masuk di situ. Ya, cuman dari awal memang determinasi terhadap riset lah yang kemudian menjadi DNA utama saya, Mas. Iya. Kita itu tidak bertemu 2020, 21, 22, bertemu lagi 2023, 3 tahun Mas ya. Berpisah itu saya kayak beda gitu Mas ya. Memang ya Sofia juga beda sih. Bener. Memang kita sama-sama bertumbuh Mas ya. Makanya muncul itu. Jadi
Mas Eko, aku share dikit sebelum 2019 aku ketemu Mas Eko tuh, aku dengar kata Mas Eko tuh bukan dari teman-teman, tapi dari bapak aku. Loh, bisa. Iya, jadi aku nggak tahu udah pernah cerita atau Mm, belum. Bapak aku tuh ada pelatihan di Depok mm, gitu kan, semacam pelatihan dinas gitu, terus ngasih tahu gini, "Ini Vi kemarin yang ngisi dari IPB," gitu, namanya Eko Ultra Semangat gitu. Saya ya aja gitu kan, karena saya emang kebetulan, di kampus, di IPB memang sepertinya sih, pas nggak pernah, dapat event-nya Mas Eko. iya. Walaupun Mas Eko sering ngisi di IPB ya, Mm, tapi memang pas banget nggak dapet, gitu. Jadi bapak saya jarang banget cerita gitu, tapi kayaknya nempel banget gitu di kepala beliau gitu. Orangnya seperti apa gitu, akhirnya saya bertemu gitu sekarang. Oke, Mas Eko berarti dulu outbound begitu ya, mm, training begitu. Sekarang kalau tadi people strategy, terus performance performance hacking hacking, sama profit profit hacking, hacking. itu lebih kepada perusahaan berarti Mas ya? Iya, company sih Mas memang. Company ya? Ya, sebenarnya saya tidak menutup tidak menutup ya pasar sebenarnya, tapi memang pertandingan paling menarik di ruang Iya, riset memang di company. iya. Saya pernah itu meng-handle yayasan kan. Heeh, Ada 2 yayasan yang saya pernah handle sebagai klien, Mas. iya. Tapi determinasinya memang berbeda. Ya candu saya itu ada di area itu kan, gitu kan. Hmm. Bertarung kuat di level hasil, punya rasa penasaran yang tinggi, dan itu kepuasan kita sebagai seorang profesional sih sebenarnya. Iya, iya. Ini aku happy banget sih kalau ngobrol. Energinya tuh kayak memancar gitu. Penasaran mengkonversi goals menjadi result Result. itu yang terngiang-ngiang di saya. Kemarin sharing sama Mhm. teman-teman di sesi sharing mingguan. Saya rasa itu dalam ikigai yang masuk ke dalam kuadran love gitu. Mmm, Ikigai itu kan mengerjakan apa yang dibutuhkan oleh dunia, mhm, dibayar, dan kita punya skill di situ, yang mhm, terakhir kita mencintai pekerjaan itu. benar, Itu kan cinta gitu kan, apa iya, candu begitu kan. candu. Itu Nah yang itu. membuat saya bertahan Mas dari 2009 sampai 2024 kan. Hmm, Artinya ini tahun ke-15 saya sebagai seorang profesional di bidang ini kan. hmm, Ya, dan itu nggak bisa terjadi kalau kita nggak punya rasa penasaran yang terus-menerus di bidang ini kan, Mas. iya, iya. Stay fully, stay hungry. Stay fully, stay Stay hungry. hungry. Oke, Mas. Boleh tahu sekarang Mhm. pegang berapa perusahaan, Mas? 7 company, Mas. 7 Heeh. perusahaan, seminggu sekali. Iya, Iya, gede jadi juga. ya. Dari Kapan Senin sampai liburnya, Minggu. Mas? Serius, Mas, Senin sampai Minggu? Iya, Senin sampai Minggu emang, Wow. Mas, gitu kan. Libur saya sebenarnya di ini sih, Mas, pertama emang pas di rumah, yang kedua Hmm, saya memanfaatkan masa perjalanan sih. hmm, Maka, saya kan Anda tahu lah, Mas, ya, determinasi tidak bisa kan membuat otak bekerja dengan sangat keras kan, dan iya. ketegangan itu kan sangat tinggi. Beberapa kali sih pun saya cukup kram itu udah mulai terasa kan, gitu kan. Maka saya kalau Mas Lutfi sering dengar podcast, kalau di kendaraan macam-macam, saya ngerasa satu-satunya relaksasi saya adalah ya dengerin tilawah. Oke. Karena dunia saya udah dunia yang membuat saya, itu dunia yang penuh dengan determinasi dan saya menyukai itu. Hmm, Capeknya itu capek saya suka, cuman pada akhirnya kan saya harus menjaga keseimbangan di titik yang lain ya, Mas, ya. Slow, kalem, happiness, ya saya belajar banyak untuk bisa memberikan keseimbangan buat diri saya, Mas. Karena saya selalu percaya bahwa pada akhirnya maturity kita, kematangan kita kan kita sebut dengan paradoks. Saya percaya bahwa orang yang punya paradoks itu adalah orang yang matang sesungguhnya. Di satu sisi dia harus punya determinasi tinggi terhadap kesuksesan, tapi di satu sisi dia harus mampu memiliki kalem, ketenangan, memiliki ruang enjoy dalam ruang proses juga, tapi tidak kehilangan kelincahan dalam determinasi terhadap hasil. oke, keren banget, Mas Eko. Saya minum dulu, Mas ya. Ini Nah, apa namanya? Bikin kerongkongan kering ngobrol seru. Aku tertarik sama ini, Mas, temponya Mas Eko, kesibukannya Mas Eko ya, karena mungkin ini kan kita bahas profesional, mhm, audiens kita juga para profesional mhm, atau para calon profesional juga mhm, yang baru meniti karir atau bahkan masih kuliah. Eh, Salah satu tantangan yang terbesar itu sebenarnya apalagi kita profesional, saya mungkin Senin sampai Jumat, Sabtu, setengah hari, kadang sampai sore, Minggu kadang masih meeting. Cuman saya rasa nggak sesibuk Mas Eko itu juga challenging. mhm, Apa namanya, minggu depan saya 3 hari di luar kota gitu kan, dan memang challenging untuk, apa,
ya beda ya. Ada orang yang balance, ada orang yang integration Mm-mm. gitu. Integration antara work sama life Iya. gitu kan. Kalau Mas Eko sendiri dengan kesibukan sebanyak itu gimana Mas tipsnya? Iya. Pertama saya merasa satu dengan yang lain selama itu baik itu kita nggak boleh membenturkannya Mas ya. Jadi Oke. kita nggak boleh membenturkan dua hal yang tidak harus dibenturkan. Tapi kita harus menciptakan ruang titik temu ya untuk saling support satu dengan yang lain. Maka saya sebut dengan supporting system. Kita harus bikin aturan main dalam ruang yang kemudian saling menguntungkan di antara satu part dengan part yang lain. Misal keluarga Mas ya. Bagi saya keluarga itu tuh sangat penting. Tapi pekerjaan profesional juga sangat penting. Jadi kita harus menemukan dua titik temu di sini sehingga keluarga support dunia profesional juga support dalam ruang keluarga. Nah, Oke. area-area ini sih Mas yang saya sebut dengan kreativitas yang sejati Mas. Semua penuh dengan paradoks. Semakin kita jenius, semakin kita cerdas, kita akan dihadapkan pada dua paradoks. Ya, semakin kita bisa menemukan titik temu dalam paradoksial, ya semakin cerdas diri kita Mas. Cuman kebodohan akan mulai terjadi ketika kita membenturkan dua hal yang jelas-jelas layak dibenturkan. Ya. Jadi membenturkan itu bukan kecerdasan, ya. Semua orang bodoh juga bisa melakukannya kalau hanya membenturkan gitu loh Mas ya. Tapi menemukan celah pertemuan dalam dua hal yang dirasa itu bertabrakan, itulah kecerdasan sejati Mas. Ya, antara keberanian di satu titik, tapi juga tengah rasa di titik yang lain, antara kekuatan di satu titik, tapi juga kelemah lembutan di titik yang lain, ya, antara kesibukan profesional dengan tempo yang tinggi, ya, tapi juga family time yang sangat baik sehingga kedekatan terhadap keluarga pun juga terjaga dengan sangat baik. Saya kira ini dunia yang juga harus menjadi rasa penasaran bagi seorang profesional kan. Oke. Jadi tidak usah dibenturkan. Oh, enggak dong Mas ya. Pembenturan ini tidak pernah menguntungkan kita kan. Oke. Kita harus ngambil situasi itu, mengambil keuntungan dalam segala situasi Mas. Oke, aku keywordnya tadi menangkap begini. Bagaimana kita membuat agar keluarga itu support bisnis, pekerjaan, dunia profesional. Begitupun sebaliknya. Dunia profesional juga support sama keluarga. Jadi apa ya? Ya memang keduanya saling membutuhkan kan Benar sebenarnya sekali. kan. Kayak kata apa guru kami ya, itu zamannya bukan work life balance lagi, tapi work life integration gitu. Di apa namanya? Di jam kerja boleh nggak telepon orang rumah? Silahkan begitu. Tapi di rumah kita telepon, kita chat apa namanya? Boleh nggak gitu? Boleh juga. Karena kita terintegrasi. Dan itu gitu. membutuhkan dasar yang disebut dengan abundance mentality Mas. Abundance mentality, Abundance mentalitas keberlimpahan. Bahwa kita ini punya kapasitas yang unlimited. Kita nggak boleh membatasi ruang kapasitas kita. Bahwa waktu yang sedikit itu kan tantangan dalam ruang manajemen kan. Maka kan dalam beberapa hal kan saya sangat tergila-gila dengan manajemen kan. Karena manajemen itu membuat kita bisa menghasilkan unlimited dalam ruang limitation. Justru bagian paling menarik dalam kehidupan adalah limitation itu sendiri sebenarnya. Bagaimana kita tidak membuat limitation sebagai hal yang membuat kita ini terbatas. Ya kita boleh punya keterbatasan, tapi kita nggak boleh keterbatasan itu membatasi diri kita kan. Kreativitas mulai akan lahir di sini. Ketika kita percaya dalam ruang limitation pun kita bisa menghasilkan riset yang unlimited Mas. Oke. Ini kalau aku dengerin Mas Eko ngomong tuh kayak baca buku Seven Habits gitu. Apa namanya? Cluenya ada di situ semua kan. Ada paradigma, ada paradoksnya apa gitu. Jadi apa namanya? Nggak ngomongin teknis lagi Mas, itu hal-hal yang terapan substansial gitu, hal-hal prinsipal gitu, yang mana eksekusinya nanti tinggal mengikuti prinsip-prinsipnya gitu. Mas Eko, ini kan Sofia ini kan ini mungkin aku lihat ke Sofia, mungkin teman-teman juga perusahaannya sama ya, kita rata-rata under 30 gitu ya. Dan saya bisa bilang mungkin yang sudah berkeluarga itu tuh mungkin kurang dari 20%. Sisanya belum berkeluarga. Dan saya nggak tahu ini ya proporsinya ya, kayaknya sih milenialnya 30-40%, 60%-nya Gen Z. Begitu. Nah, teman-teman Gen Z ini kan rata-rata berarti belum berkeluarga gitu ya. Baru lulus atau setahun, 2 tahun, 3 tahun baru lulus gitu. Terus saya melihat termasuk apa namanya kerabat saya begitu ya, saudara saya, COVID ini juga mempengaruhi begitu ya, dari tadinya offline menjadi online. Apa ya saya bilang ya, jadi beda gitu sama generasi lain gitu. Salah satunya adalah dalam ruang-ruang emosional gitu. Makanya mental health itu kan dulu nggak ada gitu. Apa namanya, nggak ada tuh maksudnya nggak semasif ini gitu istilah itu. Sekarang
sangat masif gitu. Bahkan kita belajar dari guru kita di luar sana ada tuh perusahaan besar gitu ya, ada konselornya yang dia mental health segala macam. Mm-mm. Nah, kita Mas Eko mungkin kita juga apa namanya bekerja sama di ruang itu bagaimana Mm-mm. agar kita punya kesehatan fisik, juga kesehatan mental Mm. gitu. Karena ketika mentalnya nggak sehat tentunya performanya juga pasti menurun. Ada tips nggak Mas terkait mental health? Ya, pertama sebelum kita bicara tips ya Mas ya, pada akhirnya kita kembali ke paradoks tadi ya Mas ya. Seringnya kita terjebak pada satu sisi yang berlebihan. Hmm. Satu adalah kita determinasi terhadap result, tapi pada akhirnya kita kehilangan ruang untuk enjoy the process, ya termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita bisa membangun sistem yang sustainable dalam ruang result tersebut. Hmm. Ya, ada juga yang kemudian terlalu fokus pada proses, tapi pada akhirnya kehilangan result sendiri. Ya, beberapa kritik untuk teman-teman di Gen Z itu kan dia terlalu enjoy di ruang proses, dan pada akhirnya mereka kehilangan determinasi dalam ruang result. Ya, Oke. kritik terhadap mental health kan di situ sebenarnya kan. Mereka disebut sebagai orang yang cengeng, ya dikit-dikit kemudian ngeluh dan sebagainya. Sementara di ruang result kan kita mengabaikan ruang orang itu sendiri kan gitu kan. Saya bersyukur ada di dunia yang paradoks tersebut. Di satu sisi saya concern terhadap mental health. Kalau Mas cek di apa namanya TikTok Kontennya, TikTok saya kan dominan betul di mental health itu. ramai Tapi banget Mas itu ya. iya, Gen Z kayaknya tuh yang iya, Gen Z komen-komen. semua gitu kan. Jadi saya lumayan paham tentang bagaimana dunia mental health itu kan. Ya, cuma di satu sisi di area result pun saya juga emang konsultan kan memang kita dituntut di result Mas. Mau nggak mau saya pun juga harus menuntut diri saya di situ dan saya menyukai di situ. Jadi kita harus membedakan loh antara apa yang tampak di luar dengan apa dalam ruang rumah tangga kepribadian kita. Ya, mental health itu terus harus ada dalam ruang konfidensial kita, ruang kerumah tanggaan kita. Hmm. Dan makanya kita bicara mental health itu harus kepada seorang yang profesional, orang yang memang mampu benar-benar menjadi solusi dalam ruang kita. Tapi mengumbar itu dalam ruang publik, ya bukan berarti ini tidak boleh ya Mas ya. Ya, tapi memang tidak akan menguntungkan diri kita. Di ruang publik kita harus clear, kita adalah seorang profesional yang determinasinya kuat terhadap ruang result. Tapi dalam ruang pribadi, as a personal, ya kita pun juga harus care terhadap hal-hal seperti itu juga. Jadi pembedaan kotak ini penting, ya sehingga kita mendapatkan paradoks yang saling support satu dengan yang lain. Perusahaan yang mature saya kira juga demikian. Ya dia tidak mengabaikan mental health, tapi tidak juga mendominankan mental health sehingga kehilangan ruang result. Ya salah juga perusahaan kalau kemudian dia dominan betul di ruang result, tapi mengabaikan ruang mental health. Maturity pada akhirnya terjadi ketika kemudian kita menempatkan dua kotak itu pada tempatnya. Kita memberikan service dalam ruang mental health, dalam ruang personal. Makanya dia disebut dengan ruang counseling. Konseling ya. Konseling kan memang harus dalam ruang personal. Ya. Ya, beda sama coaching yang dominan sebenarnya harusnya dalam ruang profesional gitu kan. Determinasi riset harusnya ada dalam ruang coaching ya, cuma determinasi dalam ruang personal bisa kemudian kita alokasikan dalam ruang konseling. Jadi otaknya beda. Oke. Ya, dan dua-duanya saling support sekali lagi ya. Iya. Jangan dibenturkan karena kita justru akan mendapatkan energi yang lebih tinggi dalam ruang supporting itu daripada keterbelahan gitu. Iya, saya tuh dengar dari coach kami apa namanya, Coach Eri. Jadi ketika para leader, para CEO gitu tuh ya masuk ke program coaching, itu justru sebenarnya sumber masalahnya itu bukan ruang profesionalnya, tapi bagaimana meramu ruang profesional dan personalnya menjadi lebih harmonis gitu, sehingga terciptalah apa ya, bukan keseimbangan tapi ya apa integrasi gitu ya. Saya sebut dengan supporting system sih Mas. Supporting system. Dunia profesional mensupport dunia personal mensupport dunia profesional. Gitu. Lalu ini Mas, saya tuh pernah ngobrol soal, saya pernah dengar tuh Mas Ego tuh soal kita punya kesehatan fisik. Jadi kesehatan fisik itu kan saya sakit nih gitu. Terus ditanya gitu, kamu kenapa sakit? Iya kemarin hujan gitu. Nah itu jawaban yang salah gitu. Si itu juga kehujanan gitu, tapi nggak sakit gitu. Jadi bukan karena hujannya, daya tahan tubuhnya yang lemah. Benar sekali. Begitu kan. Nah begitu pun dengan tantangannya di dunia profesional Mas ya. Saya melihat ya ibarat hujan gitu, kita nggak bisa mengendalikan hujan. Tantangan gitu ya, kompetitor, terus perubahan market dan seterusnya juga kita nggak bisa kendalikan gitu. Yang harus kita kuatkan adalah imun kita. Benar. Gitu. Ada imunitas fisik, ada imunitas mental gitu Mas ya, berarti ya. Itu yang kita bangun di apa namanya?
di ruang personal, di ruang konseling begitu Mas ya? Oke. Benar sekali, Mas. Konseling itu kan basisnya harusnya ada acceptance teori ilmu psikologis, Mas. Bagaimana kita bisa membantu setiap klien kita untuk bisa menerima keadaan. Oke. Keadaan itu tidak perlu juga harus selalu dipositifkan sebenarnya. Ini bedain ya antara coaching sama konseling gitu kan ya. Jadi kalau dalam ruang konseling itu, Mas, dalam ruang mental health, keadaan itu tuh kalau negatif ya terimalah itu sebagai negatif. Ya positif terimalah sebagai positif, sehingga kita tidak terjebak pada toxic positivity. Ya, bagaimana kita itu memaksa diri kita harus selalu positif, padahal kemudian pada akhirnya membuat kita semakin tertekan dalam situasi itu. Ya, jadi diterima aja. Memang masalahnya apa? Bahwa rasa itu tuh nyata kok. Ini pahit, ini manis, ini asin. Ya, yang bermasalah adalah justru ketika kita berusaha menolak perasaan-perasaan tersebut. Jadi acceptance itu adalah dasar dari mental health, Mas. Mental health itu sebenarnya tugasnya adalah bagaimana membuat posisi negatif menjadi zero. Nggak perlu positif sebenarnya, Mas. Zero aja. Ya, maka kita sebut dengan calm, Mas. Ketenangan itu kan ada dalam zero. Saat kita ada di titik nol, kita tuh cukup tenang. Jadi nggak selalu harus kemudian dinegatifkan itu jadi positif baru titik nol. Enggak. Dalam beberapa hal itu akan membuat kita terjebak pada ruang forcing diri kita sendiri. Ya, dalam ruang sukses maybe ini works, Mas. Tapi dalam ruang personal, ini akan buat kita jadi burn out pada akhirnya. Terbakar dengan diri kita sendiri. Yang perlu dilakukan hanya cukup relaksasi, menerima bahwa segala sesuatu itu memang demikian. Inilah dunia realita. Ya, semakin kita itu membuat penerimaan, semakin kita akan lebih bisa berdamai dengan keadaan. Nah, kedamaian itulah ketenangan yang sebenarnya. Iya, acceptance Mas ya. Saya Acceptance. tuh di akhir tahun kan ikut itu ya life coach ya. Di situ kita disuruh assessmentnya dari buku Power versus Force. Ada emosi kan di situ kan. Di bawah tuh ada macam-macam lah, anger, terus shy, malu dan seterusnya. Di atas tuh acceptance begitu ya, brave, berani dan seterusnya. Nah, saya melihat kadang saya berkaca pada diri sendiri juga, oh, ternyata aku juga I have problem gitu. Contohnya kayak melihat ini Matrix nih kok resultnya nggak beres-beres gitu, nggak naik-naik gitu. Jadi yang muncul adalah anger gitu, marah gitu. Marah itu tuh membuat hal yang kecil jadi besar. Benar. Karena kita udah state-nya anger gitu, melihat sesuatu gitu, jadi ada 1-2 kejadian jadi merembet gitu. Padahal ketika kita menerima gitu ya, kata Mas Eko tadi kita berusaha sih ya, ya udah nggak apa-apa gitu. Oh ini terjadi nggak apa-apa gitu. Kita menerima, akhirnya kita bisa berpikir solusinya apa. Benar. Setelahnya, gitu ya. Oke, Mas nih jadi aku kayak ini ya, apa namanya di coaching. Tapi saya sedikit tambahkan ya Mas Lutfi tadi. Sebenarnya ruang penerimaan itu ruang personal. Ya, makanya ini paradoks memang. Dunia profesional itu dunia penuh dengan paradoks. Dan kita itu kalau tidak cukup paham membuat bridging dari ruang itu, kita akan terjebak pada 2 titik yang seharusnya salah kamar gitu, Mas. Kalau saya dalam posisi tadi, Mas, nggak achieve, ya, saya nggak akan terima, Mas. Saya nggak akan terima, karena saya lagi mode profesional. Ya, saya merasa gemesnya luar biasa. Tapi saya tidak mengeluarkan frekuensi angry, tapi saya gemes. Nah, gemes itu saya salurkan untuk memproduksi rasa penasaran saya. Ya, jadi energinya tetap positif. Ya, saya nggak terima, tapi nggak terimanya bukan terima dalam ruang personal, tapi nggak terima dalam dunia profesional. Sehingga saya tidak nyerang orang personal juga. Ya, saya nyerang dunia strategik pada akhirnya. Apa yang saya bisa lakukan lagi ya? Ya, take responsibility. Ini paradoks nyatanya. Makanya saya bilang tadi kan, jangan dicampurkan ruang personal dengan ruang profesional yang harus adalah mentautkan mana waktunya menggunakan mode ya personal, mana caranya kita menggunakan mode profesional. Nah, kadang ada celah, kadang ada bridging, kadang bahkan memang kita harus mutlak menggunakan mode ini. Iya, saya jadi apa namanya berkaca. Dan saya nggak yakin Mas akan menggunakan acceptance itu. Iya, jangan-jangan saya salah mengidentifikasi emosi saya sendiri. Gitu. Saya melihat anger gitu kan. Tapi saya juga ingat kata Mas Eko, emang gemes gitu. Iya. Gemes. Anger itu negatif. Gemes itu kan ya apa sih ya? Ambisi begitu ya. Ambisi Mas. Ambisi tapi lebih ke ruang rasa penasaran sih sebenarnya. Jadi ada hasrat
untuk bisa solve the problem sih. Iya, saya kemarin sebut sebagai gairah. Gairah, Gitu. benar. Gairah, Mas. Gairah itu kan sebenarnya emosi yang positif, Mas. Bahkan di Habits kan disampaikan juga kan, ya tandanya emosi itu positif justru adalah gairah. Iya. Jadi kayak di Ikigai itu pertemuan antara kita punya skill di situ, terus kita mencintai pekerjaan itu. Ketemu passion. Dulu kita crafting passion tagline-nya. Betul. Saya masih ingat kayaknya masih relate sih, gitu ya. Itu tuh berpengaruh ke ini nggak sih? Employee retention, gitu. Gimana bisa betah di di perusahaan saya tuh cukup penasaran dengan, kita kalau ngobrol sama perusahaan lain tuh mereka turnover rate-nya itu tinggi dan judulnya tuh resign, gitu. Nah di Sofia ini menarik gitu karena resign rate kita itu cukup rendah kalau saya bandingkan sama teman-teman ya, gitu di perusahaan. Salah satunya adalah culture kali Mas ya, culture, terus bagaimana proses onboardingnya dan segala macam, bagaimana leadernya itu mimpin timnya dan segala macam. Menurut pengalaman Mas Eko, ada nggak sih Mas bagaimana membentuk perusahaan kita yang punya employee retention yang tinggi? Gitu. Good. Kuncinya di supporting system sebenarnya, Mas. Supporting system. Bahwa bisnis itu sejak awal disetting untuk bisa get the result kan, mengkonversi semua goals itu menjadi result. Bahkan menurut kita sebagai seorang profesional itu kan berapa konversinya itu kan sebagai level dari profesionalisme di bisnis tersebut kan. Nah, dan tentu saja dalam ruang itu kan pasti ada gap tuh, ya, bahwa tidak selalu realita itu sesuai dengan idealita. Nah, gap itu kan sebenarnya bisa kemudian diselesaikan dengan support system, ya, karena kalau nggak support system maka ada akhirnya kan terjadi burnout, Mas. Tidak setiap orang itu punya self motivation yang bagus kan. Nah, kuncinya di mental health kan sebenarnya kalau dalam konteks mental health support itu kan sebenarnya membangun supporting system kepada tim. Jadi tidak sesederhana mental health itu konseling sebenarnya, tapi kita bangun dong supporting system dalam bentuk culture tadi, dalam bentuk leadership, dalam bentuk bagaimana kemudian setiap orang itu pada akhirnya diperhatikan juga lewat hal-hal yang kecil gitu kan ya. Jadi akhirnya itu tuh on system gitu ya, seperti udara yang melingkupi setiap bagian. Jadi bukan hanya jadi sebuah event ya, tapi memang sebuah culture ya, di mana setiap orang merasa tidak benar-benar sendirian ketika mereka tidak sesuai dengan standar perusahaan. Tidak merasa sendirian. Karena itu basic dari mental health ya, atau mental illness itu adalah kesepian. Ya, makanya kalau di Jepang ada namanya Kementerian Kesepian kan. Iya. Oh, di Jepang ada, dicek aja. Di Jepang itu ada namanya Menteri Kesepian. Karena detik sebelum orang bunuh diri, saya punya beberapa klien yang sudah bunuh diri ya Mas ya. Ada juga yang alhamdulillah nggak jadi bunuh diri. Jadi emang kalau di nerima healing itu kan klien saya kan dididik menuju itu kan ya. Ya, itu tuh ketika mereka udah stadiumnya, sudah levelnya itu kesepian, merasa sendirian, bahkan mereka itu tuh merasa hampa gitu kan. Hampa itu kan terjadi karena mereka sepi dulu kan. Ini berbahaya gitu loh. Maka Jepang yang notabene angka kematian bunuh dirinya itu cukup tinggi kan, itu kan mereka tahu ini harus di-cut nih perasaan kesepian itu. Nah, perasaan kesepian itu di-cut dengan cara apa? Supporting system. Bahwa kita harus memberikan supporting system yang membuat orang ini ketika dia kesulitan, dia tidak benar-benar merasa sendirian. Dia ada orang yang menarik dia, entah SPV dia, entah teman-temannya dia, entah leadernya dia, atau perusahaan sebagai sebuah institusi, ya, itu hadir untuk memberikan support kepada dia, sehingga dia keluar dari kesulitan tersebut, tidak dengan dirinya sendiri, tapi ada bantuan dari lingkungannya, gitu Mas. Iya, ini saya baru tahu ada Kementerian Kesepian gitu ya. Iya, bahkan di Korea kan kebijakan terbaru sudah diketok palu, ya, diberikan dana bergaul namanya Mas, ya, sekitar 7 juta per bulan untuk para introvert. Ya, saya kan posting itu kan di TikTok saya kan, banyak sekali itu orang pengen pindah ke Korea. Karena angka kematian di Korea antar bunuh diri kan sekarang melampaui Jepang. Sama, sebelum mereka itu bunuh diri apa? Kesepian, mereka merasa semua masalah itu tuh mereka tanggung sendirian. Jadi kan karena mereka nggak terkoneksi dengan orang lain. Para introvert kan yang lebih punya potensi besar kan untuk merasa kesepian itu kan gitu. Iya, saya tuh 2019 awal tuh ke Jepang, ke Osaka sama ke Kyoto. Itu benar kalau kita lewat itu tuh
kayak sepi gitu. Sepi. Jadi memang orang Jepang itu santun begitu ya, Mm-mm. menghormati gitu, tapi I don't care gitu. Mm-mm. Hidupku, 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 hidupku gitu. Mm-mm. Kita kan jalan nih ngobrol, hahihi gitu kan kayak Mm-mm. kayak beda sendiri gitu. Mm-mm. Yang lainnya jalan aja sendiri, pun berdua itu juga sepi gitu, nggak Mm-mm. ngapa-ngapain gitu. Jadi di satu sisi saya merasa saya pengen gitu ya, pun mungkin perusahaan ini atau negara ini gitu ya, semaju mereka gitu, tapi di satu sisi kayak bersyukur gitu karena kita tidak sampai pada titik itu yang orang-orang kesepian gitu kan, workaholic gitu kan, Benar. sampai di kereta itu isinya orang tidur dan segala macam gitu. Jadi saya rasa sih harus ada apa ya, jadi celahnya begitu ya, Sepakat, Mas. di antara keduanya. Itu yang saya sebut dengan determinasi result yang tinggi, tapi kemudian buruk dalam ruang proses, Mas. Hmm. Terutama dalam ruang personal, Mas. Ya itu yang membuat akhirnya kita ini ya bunuh diri. Ya, Karena orang iya. yang paling berbahaya buat diri kita kan diri kita sendiri, ya. Saya senang dengan metode atau culture di Eropa, ya, yang notabene mereka itu tuh happiness-nya itu kuat. Oh iya, Cuman mohon Eropa. maaf, kalau kita bicara determine result, mereka nggak cukup kuat. Ya, Amerika itu masih sangat kuat dalam ruang determinasi result, gitu kan ya. Nah, mengkombinasikan bagaimana kita mendapatkan efektivitas yang baik di proses, ya, sehingga result nggak kehilangan ya Mas ya. Tapi juga dalam ruang efektivitas ini ada happiness di ruang proses itu. Ini sebenarnya akan menjadi maturity negara, maturity perusahaan, dan menjamin sustainability, Mas. Ketika kita mampu membangun supporting system yang kuat di tengah, ya, lalu determinasi yang tinggi di akhir dalam ruang result, Mas. Sustainability, Iya, Mas ya. Saya bisnis itu kan bicara tentang sustainability pasti akhirnya kan. iya, menarik. Ada growth, ada Mm-mm. sustainability. Benar sekali. Itu harus ada dua-duanya. Iya, sebagai investor, saya kan investor juga, Mas. Hmm. Ya, saya pasti akan melihat itu kan. Ya, growth yang cepat, tapi kemudian tidak ada jaminan sustainability, ya, akan berbahaya. Ini Iya. akan menjadi apa namanya saya sebut dengan judi lah kita nih gitu kan ya. Ya, tapi perusahaan-perusahaan yang kita capture 20 tahun, 25 tahun dan Iya. menjamin ruang sustainability itu ya meskipun dia tidak menawarkan growth yang berlebihan gitu kan ya. Saya kira investor akan lebih menarik ke ruang tersebut kan. Iya, saya inget tuh kemarin dapat berita bank digital yang IPO kan gede banget kan, tinggi Hancur banget. semua, Pak. Sekarang wah, kecil semua, habis gitu. Itu Sekarang growth tanpa sustainability. growth tanpa sustainability. Oke. Iya, Mungkin hanya cocok buat para spekulan akhirnya kan, bukan buat oke. investor. Sip. Ini Sofia kayaknya udah mengarah ke situ sih. Iya, karena Sofia kan fokus pada ruang profit dan fokus pada sustainability, Yes. artinya jangka panjang kan. Jangka Dan ini panjang. yang fit buat para investor. Ya, saya sebut dengan intelligent investor, Mas. Ya, jadi melihat bisnis itu baik atau tidak itu sebenarnya paling enak dari kacamata investor sih, Mas. Itu kenapa saya mempelajari ruang investasi kan. Karena pada dasarnya intelligent investor akan melihat bisnis itu bagus di ruang satu, dia harus profit mutlak gitu kan ya. Ya buat apa kita menginvest sesuatu yang nggak profit kan? Kita harus ngejar dividen kan pada akhirnya kan. Yang kedua, profitnya itu jangka panjang. Kenapa yang harus jangka panjang? Karena investasi itu kayak dalam jalur lambat. Ya, kalau jalurnya cepat namanya spekulan gitu. Dan para investor akhirnya mengunci ruang lambat itu tuh dengan apa? Sustainability itu, Mas. Oke, ini menarik banget ya Mas Eko. Nggak cuma bahas profesional, tapi kita bahas bisnis sama di ruang investasi juga, gitu. Karena itu nggak bisa dipisahkan Nggak bisa. ruang-ruang itu, gitu. Mas Eko, ini kan Mas Eko punya klien banyak begitu ya. Aku ketika ngobrol sama Mas Eko juga sering banget tuh, Mas Lutfi, klien saya yang di sini nih begini nih gitu. Apa namanya? Orangnya juga seperti ini. Jadi kita juga punya wawasan yang baru. Nah, untuk menjadikan satu perusahaan unggul dan sustain itu diperlukan sumber daya manusia yang unggul juga. Benar, Mas. Begitu kan? Punya kualitas-kualitas yang bagus. Gitu karena mereka lah yang pada akhirnya memotori perusahaan. Gitu kan? Ada nggak Mas semacam kriteria kualitas seperti apa sih yang harus dimiliki oleh kami para profesional agar bisa survive, bahkan kita bisa outstanding gitu dibandingkan para profesional yang lain? Ya,
Pertanyaan bagus Mas, ada 3 yang itu selalu jadi pakem untuk saya ngerekrut orang Mas, dan 3. menilai orang juga, ini orang akan bisa menguntungkan perusahaan atau justru jadi beban perusahaan. Hmm. Pertama yang nomor 1 adalah energi Mas. Energi. Energi dia pastikan itu tuh besar dan positif dalam ruang menguntungkan perusahaan. Oke. Ya, itu energi, itu mutlak. Ya, bahkan Netflix itu kan memotong sepertiga timnya Oh. yang notabene energi negatif kan Mas, dan hanya dengan 2/3 tim yang tersisa dia bisa menghasilkan 3 kali lipat revenue atau 3 kali lipat performance Mas. Artinya para profesional dengan energi negatif itu memang harus dibuang dan nggak boleh kemudian dimasukkan dalam ruang perusahaan. Itu energi. Oke. Ya. Yang kedua adalah integritas atau integrity Mas. Bahwa integrity itu bicara tentang komitmen dia untuk memiliki determinasi dalam ruang result Mas. Bahwa integrity kan diuji. You punya goals berapa, lalu bagaimana Anda mengkonversi goals itu menjadi kenyataan. Ya, seorang yang berintegritas pada akhirnya akan punya komitmen yang tinggi, ngambil tanggung jawab yang kuat untuk bagaimana dia menjaga kepercayaan itu, Mas. Ya, dan kita harus jadi seorang profesional dengan ruang itu, Mas. Yang ketiga adalah creativity, Mas. Oh. Ini bicara tentang intelektualitas, bicara tentang kecerdasan, ya, intelijensi gitu kan, bagaimana dia solve the problem, ya, rasa penasaran yang tinggi ketika dia dapetin kesulitan. Jadi energi, integrity, dan creativity itu adalah atribut mutlak seorang profesional. Oke, energi, integrity, sama creativity. creativity. Mungkin harus saya ingat kalau interview saya cek gitu ya. Iya, saya kemarin baru hire seorang sales manager kan di salah satu perusahaan tes manajemen kan Mas ya. Ya, saya dikasih budget lumayan tinggi kan gitu kan sekitar 8-10 juta lah gitu kan ya. Ya. Dan itu juga yang saya jadikan skema kan. Ini orang energinya emang bagus. Ya, pengalaman dia udah 20 tahun juga di perusahaan internasional gitu kan ya. Terus saya case ke beberapa titik track record dia, bagaimana konversi dia juga oke. Artinya kan bicara tentang integritas dia bagus. Termasuk dalam hal yang simple, kecil. Apakah dia pernah dikeluarkan perusahaan karena kemudian permasalahan di bagian keuangan atau cheat yang lain gitu kan ya. Kita track nggak ada. Dan cara dia untuk solve the problem by case ternyata juga bagus. Ya sudah, langsung kita ambil dalam waktu itu juga. Ya, pengambilan keputusan akan sangat cepat pada akhirnya. Mas. Ketika kita punya pakem utama apa yang menjamin seseorang itu pada akhirnya akan jadi aset perusahaan. Oke, ini menarik sih karena kita baru rekrutmen juga dan ada beberapa orang yang menarik gitu, energinya itu tuh fresh gitu dan termasuk itu jadi dasar ngelepasin orang Mas. Oke. Ya, jadi orang-orang dengan energi negatif, orang-orang yang tidak bisa lagi diandalkan integritasnya, orang-orang yang kehilangan kreativitas, ya memang pada akhirnya harus dilepaskan perusahaan untuk bisa meningkatkan kelincahan perusahaan. Oke. Ya. Energi, coba aku ini ya biar penonton kita ini kan bahasanya tinggi kita nih. Energi, integrity, creativity. Ya, ini barang apa ini gitu. Energi tadi kalau bilang tadi sales manager ya, dia punya pengalaman, integrity dia tidak pernah. Integrity di pengalaman Mas. Integrity di pengalaman gitu. Kalau kita bicara energi itu tentang vibe ketika ketemu dia itu kayak gimana sih? Oke, nah itu Mas. Standar dia kayak gimana sih? Cara dia melihat target itu seperti apa sih? Rasa penasaran dia seperti apa sih? Kegigihan dia ketika kemudian mendapatnya itu kayak gimana sih? Iya, kadang aku tuh interview gitu ya. Nih oke sih gitu. Aku tuh ngeliat kayak binar matanya gitu ya, gimana cara dia menjawab pertanyaan gitu. Tone nadanya. Iya gitu. Tapi aku disuruh, kenapa Vi kok ini gitu? Ya gini gue bagus gitu impressionnya gitu. Itu di energi Mas. Energi itu ada di ruang emosi sih Mas. Jadi ruang kecerdasan emosi dia bagus sehingga dia selalu ada dalam produksi energi yang positif Mas. Kita sebagai recruiter juga harus peka banget terhadap itu. Kita harus sensitif karena pada akhirnya kan ini vibrasi ya Mas. Artinya kalau kitanya ini ada anak energi bagus terus kemudian yang vibrasi kita nggak cukup bagus, ya selesai kita nggak bisa mendeteksi ruang itu juga Mas. Iya, kelihatan sih Mas ya cara jalannya, sorot matanya, ngomongnya atau bahkan kalau kita ketemu jabat tangannya kayak gimana. Iya, benar sekali. Jabat tangan itu valid, tatapan mata itu valid, tone nada itu juga valid kok. Ya, bahkan saya kan bisa ngecek di ruang konsistensi dia. Ini dibuat atau enggak itu kan dirubah aja dengan beberapa pertanyaan yang cukup dalam dan mengusik ruang emosi dia. Ketahuan kok.
Ya kalau kita cukup punya jam terbang yang tinggi Mas gitu. Iya, itu sih Mas masalahnya. Kadang itu kan bisa dibuat juga ya. Gitu, interview nih harus. Mereka kan ada kepribadian, ada karakter kan Mas. Ah, ah. Kuncinya di mana? Konsistensi. Oke. Dia konsisten nggak gitu. Mm-mm. Itu di energi. Energi, Kalau integrity tadi pengalaman. Gitu, pengalaman Mas. bisa. Jadi orang yang Oke. berpengalaman tentu saja lebih mengunci integritasnya Mm. dibandingkan orang yang fresh graduate Mas. Gitu kan. Fresh graduate pada akhirnya harus kita cek ya dengan beberapa pertanyaan yang konsisten juga bisa kemudian jadi kata kunci dari integrity kan gitu kan ya. Ya sehingga dia itu tuh ketika udah bilang A terus kemudian dikasih pertanyaan, "Loh kok kamu bilang ini lagi?" gitu kan ya. Ya berarti Anda nggak komit dengan apa yang Anda sampaikan di awal dong. Ya. Ini Iya. baru bicara tentang ruang kata loh gitu kan ya. Gimana kemudian dalam ruang tindakan yang jauh lebih rumit gitu. Saya jadi teringat debat capres gitu. Apa namanya? Kayak interview gitu kan. Dan saya beberapa kali membuat interview di mana saya di tengah saya bilang, "Anda mau lanjut nggak?" Enggak. Oke. Orang Portugal akhirnya keluar gitu kan. Untuk posisi-posisi tertentu kan memang determinasi kita terhadap yang bersangkutan harus cukup tinggi Mas. Apalagi di posisi leader misal Mas gitu kan ya. Iya, iya. Yang ketiga creativity. Mm-mm. Ini yang contohnya kita itu kadang ada study case begitu Mas ya. Ada Benar. FGD begitu ya. Sesimpel gini Mas. Ya, kita di AM ya, kita punya target contoh ya Mas ya. Target kita 5 miliar gitu kan. Portofolio kita di angka 500 juta. Gimana caranya? Ini kan mind blowing banget Mas. Portofolio 500 juta. Cuman gimana caranya targetnya dapat 5 miliar? Ya, ini 10 kali lipat loh, 1000% loh gitu kan ya. Padahal ini AM. Ya, ini kan kreativitas dia itu selalu harus teruji dalam ruang realitas yang limited, tapi kemudian kita mengharapkan result yang jauh di atas 100% gitu kan ya. Nah itu ketahuan tuh bagaimana cara dia menjawab. Dan saya pasti akan mencoret orang yang bilang mungkin Mas. Oke. Orang kreatif itu nggak akan pernah bilang mungkin, karena mungkin itu udah mutlak di dalam dirinya. Dia menawarkan kepastian dalam ruang ketidakpastian. Ya, maka mungkin saya akan udah selesai itu. Ya. Ya. Determinasinya nggak kuat gitu kan. Orang kreatif itu tandanya orang kreatif itu kan adalah merasa kreatif, merasa dirinya bisa, kepercayaan dirinya sangat tinggi. Ya, ini yang membuat pada akhirnya dia mampu meyakinkan orang-orang yang bahkan meragukannya, Mas. Oke, kemarin kita interview sales tuh, saya rasa itu tes kreativitas gitu. Jadi silahkan ambil benda di dekat kamu, ambil kan, botol air misalkan, silahkan jual itu ke saya. Itu kan apa namanya tidak bisa dipersiapkan. Nggak bisa dipersiapkan. Gitu. Ada limitation jelas di situ. Barang yang nggak jelas gitu kan, apa gitu kan, dan mungkin bahkan dia nggak punya product knowledge-nya. Tapi ruang kreativitasnya jalan gitu kan. Oke, ya, energi, integrity, creativity. Mas bisa bayangin nggak kalau punya tim yang energinya tinggi, integritasnya tinggi, kreativitasnya tinggi? Oh, udah, you bisa delegasi result Mas. Iya, kita tuh hire tim itu tuh harus ada di standar tinggi untuk delegasi result sebenarnya. Baru kalau nggak dapat, oke lah delegasi penugasan. Gitu loh. Delegasi result luar biasa. Iya, delegasi kepengurusan ya. Iya, kepengurusan Mas, bukan penugasan. Iya. Ya, itu impian banget sih Mas bagi semua perusahaan, bagi semua leader dan seterusnya. Benar Mas. Dan itu adalah tujuan dari people development. Menghasilkan orang-orang yang bisa didelegasi kepengurusan. Tujuan dari people development adalah melahirkan orang yang siap didelegasi kepengurusan. Yang siap didelegasikan kepengurusan. Iya dong, Mas, sebagai seorang owner ya, pemilik perusahaan. Lebih sederhana kan? Aku pengen target ini tercapai. Dan orang bilang siap. Kami akan eksekusi dan hasilkan angkanya. Itu kan clear Mas. Itu tim impian. Iya. Saya dengar waktu itu kita lagi seminar gitu kan. Produk Cina kan masuk tuh. Masuk ke kita dengan harga murah, quality yang bagus segala macam. Nah, salah satu speaker tuh bilang begini. Sebenarnya regulasi mau seperti apapun kayaknya cara membendungnya itu bukan dengan membatasi gitu. Kenapa begitu? Karena memang di China itu memang etos kerjanya sekeras itu gitu. Dari jam kerjanya segala macam. Jadi kalau you achieve 7, besok udah dikasih 10 gitu. Dan harus achieve. Jadi apa namanya?
memang mungkin kita harus ada proteksi ya, Mm-mm. tapi nggak bisa juga lama-lama seperti itu. Mm-mm. Kitanya yang harus menguatkan diri agar kita nggak kalah sama negara lain, Benar, ini gitu. disebut dengan competitiveness mas, dia Hmm. kemampuan kita untuk bersaing. Ya, jadi salah satu indikator dari profesionalisme itu kan daya saing mas. Hmm. Ya, dia siap bersaing. Ya, karena bersaing dengan target itu kan hal yang mutlak kan mas ya. Hmm. Dan target itu bisa jadi itu hambatannya adalah kompetitor kan. Ya. Jadi kita pada akhirnya nggak bisa memendung mereka. Yang ada adalah kita yang harus mengeluarkan kekuatan terbaik dari kita mas. Ya. Ya. Cina misal nih, kita bicara tentang pricing aja, ya. Hmm. Dan uang pricing kan mereka kan luar biasa kan. Tapi kan kita juga tahu kenapa mereka bisa angka segitu kan, ya. Supply chain mereka kayak gimana manajemennya, itu kan luar biasa gitu loh. Dan kita yang harusnya belajar banyak di sisi itu sih. Hmm. Iya. Kita terbantu sih sebenarnya dari produk-produk China ya, dan kita pengen itu nantinya kita sendiri yang Iya, bikin. mengambil keuntungan dalam setiap situasi itu adalah bagian dari paradoks yang saya sebutkan, Mas. Segala satu Mengambil keuntungan keuntungan dari dari segala setiap situasi. situasi. Ini kalau aku ngobrol sama Seka tuh kayaknya harus buku catatan gitu. Bikin quotes, saya pengen kantor itu ada tuh tulisan-tulisan gitu ya yang Iya, dan saya penggemar berat bener. quote, Mas. Oke, Saya penggemar berat quote memang. nanti saya minta deh ngantar quotes-nya Mas Eko apa? Jangan, quote itu di mana-mana ada. Iya, Pakai quote fancy aja banyak. quotes-nya buat anak marketing apa, anak sales apa, anak finance beda lagi kan quotes-nya kan. Benar. Iya, Anak nanti finance itu quote-nya tahu apa? apa? Ya, penjualan adalah cara paling bodoh untuk mengamankan profit. Itu orang finance. Jadi saya di sini kan disuruh milih omset atau profit gitu kan. Sebagai business owner sih profit, tapi kan sebagai profesional saya kan apa namanya amanahnya marketing sales kan, Iya, ya omset lah gitu. benar. Jadi ya biar enak gitu kita mikirnya gitu. Saya ngegas, yang rem biar orang lain Benar. Jadi gitu. masing-masing itu akhirnya punya pakem masing-masing gitu loh, Mas. Iya, Iya. Ya kan repot kalau kemudian orang produksi berpikir ya rahasia untuk kesuksesan adalah sales. Jadi mereka akhirnya tidak melakukan pekerjaannya dong. iya, iya, Sales repot juga kalau berpikir bahwa efisiensi adalah cara terbaik untuk menghasilkan profit. Jadi kita nggak perlu dong sales banyak-banyak. iya, iya. Penuh dengan paradoks mas ya. Paradoks. Dan akhirnya kita harus memanfaatkan setiap paradoks itu. Iya. Maka ada orang bilang dunia itu nggak adil. Sejak kapan dunia itu adil? Ya, dunia memang tidak pernah adil. Ya, yang harus kita pilih adalah bagaimana kita mengambil keuntungan dari ketidakadilan itu. Iya, iya. Ya, seandainya dunia itu adil, Mas. Berarti ketika kita itu miskin, ya, berarti seharusnya kita selalu harus miskin. Itu kalau adil gitu loh. Hmm, Ya, dunia itu selalu membuat banyak kejutan kan. Ada banyak hal baru yang kemudian tidak pernah terprediksi sebelumnya. Dan itu bagian paling menarik loh. Ya, menghirayakan ketidakadilan harusnya kan. oke, aku lanjutin deh gitu. Jika kita keras pada diri sendiri, Mm-mm. dunia akan lunak pada kita. Mm-mm. Ketika kita lunak pada diri sendiri, dunia akan keras pada Iya, kita. itu disebut dengan determinasi, Mas. Ya, Ya, bagaimana kita tuh ketat, kokoh terhadap apa yang ada di dalam diri kita. Karena kabar baiknya itu kan sebenarnya kan semua nasib kita ditentukan oleh dari dalam diri kita kan, nah, bukan di luar diri kita. Yang disebut tadi dunia itu bisa hujan deras sangat luar biasa. Tapi apakah kemudian dia mutlak menghentikan diri kita? Enggak. eh, Dunia cerah luar biasa, apakah mutlak itu membuat kita akan berangkat? Enggak juga. Ya, pada akhirnya diri kita berangkat atau tidak sepenuhnya ditentukan oleh diri kita sendiri kan. oke, kita berangkat atau enggak yang menentukan kita sendiri. Termasuk Mas ketika Eko. saya ngerekrut sales misal mas, ya Hmm, saya baru kali saya kan di properti mas, ya clear saya ngerekrut sales terus kemudian dia ngeritik itu project selesai dia mas, ya produk itu nggak boleh dikritik sama sekali bagi mengkritik seorang sales, project. nggak boleh, Oke. ya jadi ini hal yang tabu bagi seorang sales untuk kemudian mengkomplain produknya sendiri, karena sales itu perception maker gitu loh, dia harus punya persepsi yang mutlak positif, layaknya politik itu ngajarin mutlak dalam ruang sales. Debat itu hanya merubah 2,5% kan. Kalaupun Iya. ini diperdebatkan gitu loh. Ya pada akhirnya kita harus tergila-gila ya dengan junjungan kita. Sales juga begitu. Kita harus tergila-gila dengan produk kita. Sampai akhirnya membuat orang terinfluence dengan diri kita. Jadi bisa nggak kita? Boleh nggak ngeritik kalau kemudian seorang itu tergila-gila? Nggak boleh. Ya. Ini kan energi yang saya sebut tadi. Integrity yang saya sebut tadi. Dan kreativitas muncul karena kegilaan itu, Mas. Oke, kreativitas muncul karena kegilaan itu. Mungkin nggak orang itu kreatif kalau dia komplain? Nggak. Mutlak itu.
Orang yang komplain nggak akan mungkin mengeluarkan kreativitasnya, Mas. Iya, komplain itu Karena dia kan, cari alasan, kan? Bukan cari cara. iya, pengen sesuatu berubah tapi bukan dari diri dia kan. Kan? Dia ingin dunia Gitu. menjadi lebih mudah Iya, dan tidak ngambil keuntungan dari dunia yang serba sulit. iya. Padahal kan, misal nih, anak saya kemarin, Mas, itu lomba. Hmm, Saya sengaja cari lomba yang orang itu nggak akan pernah mau ngambil lomba itu. oke. Jadi itu cara paling mudah dia untuk jadi juara, Mas. Karena apa? Pesertanya dikit. Dia berani menghadapi situasi kesulitan itu, dan akhirnya pesertanya cuma 3, Mas. Hmm, Ya, dibandingkan dengan banyak keramaian itu gitu kan ya. Jadi kesulitan itu kan sebenarnya adalah cara untuk menguntungkan diri kita kan. hmm, Karena dengan kesulitan itu, ya, kita itu diberikan privilege untuk membuat orang lain itu jarang ada di posisi itu. Sehingga keramaian tidak terjadi di posisi itu. Sementara kemudahan, itu kan membuat orang juga akan banyak di pasar itu kan. Dan itu membuat kita jadi lebih sulit juga untuk melakukan hmm, penetrasi pasar tersebut. Itu yang saya sebut dengan ketika pasar itu sulit, banyak orang nggak akan mau masuk. hmm. Masuklah. Iya, Ini iya. kesempatan gitu kan ya. Maka saya senang ketika hujan misalnya kan. Saya tahu hujan yang pakai motor nggak akan masuk ke jalan, misal saya itu kan. Dan itu membuat saya diuntungkan ketika kemudian ada di lini hujan. Dan dalam segala situasi itu masa nggak ada sisi positif sih gitu loh. Ya, otak kita dalam ruang determinasi result itu kan pada akhirnya harus melihat the bright side dalam segala sesuatu dan mengambil keuntungan dari sisi itu dengan memfokuskan kita pada sisi itu, Mas. Iya, aku melihat COVID kemarin itu Mm-mm. ada beberapa sahabat kami gitu yang bisnisnya 11-12 lah, Mm-mm. itu masih jalan, Mm-mm. nggak ada perampingan gitu. Kayaknya kita aja deh kurang kreatif gitu saya bilang. Gitu. Oke, Mas Eko, Mm-mm. kita udah berlangsung kurang lebih 60 menit. Mm-mm. Seru banget kita bicara soal people development gitu. Bahkan tadi kita bicara soal bagaimana kita menjaga mental health kita Mm-mm. agar kita belajar dari Jepang sama Korea, Mm-mm. begitu ya. Yang growth tapi ternyata sustainability-nya apa namanya nggak sebagus itu, Mm-mm. gitu. Untuk para pemirsa podcast kita, Mas Eko Mm-mm. ya kita podcastnya temanya dunia profesional. Apa Mas pesan Mas Eko sebagai coach gitu ya kepada teman-teman kita? Oke. Silakan, bisa ke sini Mas. Win the result, enjoy the process. Oke. Ya. Jadi menangkan hasilnya, nikmati prosesnya, jangan dibalik. Oke, nikmati hasil. Ya, artinya menangkan hasilnya, ya, nikmati prosesnya. Oke, menikmati proses. Menikmati Enjoy proses itu the nomor 2 process. ya. Oke. Ya. Jadi kalaupun kita nggak menikmati prosesnya, pastikan kita menang hasilnya dulu. Oke. Ya. Sip. Jadi win the results, enjoy the process. Win the result, enjoy The process. Ya. Ketika Anda bisa win the result, Anda win. Ketika Anda win the result and you enjoy the process, you big win. Oke. Ya, Anda tinggal pilih mana, mau win atau big win. Tapi kalau Anda hanya fokus enjoy the result, maybe you win, maybe you lose. Ya, dan ini adalah pilihan orang-orang rata-rata. Pilihan orang di atas rata-rata, dia hanya memberikan 2 pilihan buat dirinya. Win or big win. Win saat dia win the result, jadi clear determinasi terhadap result dia harus tinggi. Ya, big win ketika dia mampu menikmati proses dalam kemenangan tersebut. Menemukan celah untuk bisa having fun dalam proses kemenangan tersebut. Oke. Kalaupun Anda masih tersiksa dalam proses kemenangan, nggak apa-apa, yang penting Anda menang. Yang penting kita menang. Yang penting menang. Oke. Kalaupun itu belum Anda bisa nikmati prosesnya, lalu naikkan levelnya dengan cara Anda menang dan menikmati prosesnya, Yes, mencari cara yang Anda bisa nikmati sehingga Anda bisa mendapatkan sustainability dalam ruang win Anda. This is big win. Oke, win atau big win. Yes. Oke, kita tepuk tangan untuk Mas Eko. Mas Eko, terima kasih Sama-sama. banyak ya, Mas ya. Kita dapat banyak banget dari Mas Eko. Saya harap juga bermanfaat buat teman-teman yang nonton ya. Amin. Insya Allah, semoga kita ada waktu lagi untuk bertemu lagi, ngobrol lagi, Siap. Mas Eko ya. Terima kasih, Sama-sama Mas Lutfi. Mas Eko. Oke, cukup ya, guys. Dadah.